mulai adanya perjudian, prostitusi, miras. Yang paling berani, yang paling tegas di dalam menghadapi kemaksiatan itu tidak ada lain selain Habib Rizik Syihab dan beberapa ulama-ulama yang lainnya tentunya. Ketika terjadi penyimpangan akidah, penyimpangan pemikiran, ada sekelompok orang liberal ingin menusantarakan Islam, ingin mengarab-arabkan syariat Islam, maka yang paling tegas, yang paling berani di dalam menghadapi itu adalah Habib Rizik Syihab. Bahkan yang paling fenomenal ketika terjadi penistaan kepada Al-Quran, Al-Ma'idah 51 yang dilakukan oleh seorang penguasa yang kafir, sombong, arogan, menghina Al-Quran, maka yang paling di depan pada saat itu mempunyai keberanian dan ketegasan di dalam menghadapi penista Al-Quran adalah Habib Rizik Syihab. Sehingga bagi saya sangat rasional ketika beliau menjadi sosok yang istimewa di hati umat Islam Indonesia. Nah, bahkan tidak sampai di situ, sebagian ulama-ulama yang ada di Indonesia ini bahkan ada yang mengakui kewalian Habib Rizik. Bahkan beliau ini dianggap sebagai salah seorang waliullah. Ya, waliullah. Di antaranya kesaksian yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Itu bisa dengan mudah ya dicari bagaimana Ustadz Abdul Somad mengungkapkan kekagumannya kepada Habib Rizik, bahkan menyampaikan menurut ulama besar di Timur Tengah, di luar negeri, itu mengakui Habib Rizik ini seorang waliullah. Ada yang mengatakan dilahirkan 100 tahun sekali, ada yang mengatakan bahkan mungkin dilahirkan 800 tahun sekali. Ini pujian-pujian yang disampaikan oleh ulama-ulama yang lurus dan istiqomah. Katakanlah ulama seperti almarhum Ustadz Arifin Ilham juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Bahkan Habib Alidrus, Habib Novel Alidrus itu secara terang-terangan terbuka berkali-kali, waliullah yang masih hidup saat ini ya Habib Rizik itu. Dan memang kalau kita mengkaji di kitab-kitab tasawuf klasik, saya masih ingat betul, waliullah itu kan ada berbagai macam nama, Mas, ada berbagai macam jenis ya. Ada wali yang disebut dengan wali kutub atau al-ghauth, ada wali abdal, ada wali autad, termasuk juga ada wali al-hawari. Ini wali yang mempunyai ketegasan, keberanian dan kecerdasan. Dan ini memang ada dasarnya. Nabi Muhammad dulu menyampaikan di antara para sahabat-sahabatnya Nabi itu ada yang beliau sebut sebagai hawariku, wali hawari, yaitu Zubair bin Awam. Itu adalah wali hawari di zaman Kanjeng Nabi di antara sahabat-sahabat yang lain. Jadi itu kira-kira pandangan saya kepada Habib Rizik ya. Dan semakin istimewa lagi ketika beliau ini bukan hanya seorang ulama tapi juga merangkap sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad, cucu Kanjeng Nabi Muhammad, seorang Habib. Nah, tentu cucu Nabi tidak sama dengan Nabi, jelas ya. Cucu Nabi tentu tidak sama dengan Nabi. Artinya tidak maksum, bisa saja Habib Rizik mungkin mempunyai kekurangan, kesalahan di dalam berkata, di dalam bertindak, bersikap dan sebagainya. Sebagai seorang manusia biasa yang bukan Nabi, bisa saja berbuat salah dan itu manusiawi. Nah, tapi tentu tidak bisa menghilangkan bagaimana kelebihan keutamaan daripada jasa daripada Habib Rizik ini kepada Islam, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, sahabat Amazing Pasuruan, pada saat saya di penjara beberapa waktu yang lalu karena membela Habib Rizik, jadi secara kronologis ada saatnya nanti akan saya ungkap semuanya, kezaliman dan kejanggalan yang terjadi pada proses penangkapan saya. Tidak pada malam hari ini, tapi ada saatnya nanti akan saya sampaikan semuanya.
Jadi pada saat saya ditangkap bersamaan dengan Habib Rizik juga ditangkap di Jakarta. Jadi pada malam yang sama, pada saat itu secara singkat saya dimasukkan dalam tahanan di bawah tanah. Pada saat itu saya berpikir, mengapa yang membela dzurriyyah Kanjeng Nabi, yang mazlum, yang membela Habib Rizik yang dizalimi sedemikian rupa di penjara, sementara mengapa yang menzalimi Habib Rizik semakin berkuasa, semakin semena-mena. Waktu itu saya sempat berpikir seperti itu dalam kondisi yang sedih, ya namanya di penjara ya. Terus kemudian saya teringat Habib Rizik ini banyak yang mengatakan beliau ini adalah salah seorang waliullah. Waktu itu saya berpikir kalau memang Habib Rizik ini seorang wali, pasti beliau tahu kalau saya di penjara. Karena beliau waktu itu tidak tahu ya kalau saya di penjara, pasti tidak dapat informasi ya, karena saya di penjara, beliau juga di penjara. Waktu itu kalau Habib Rizik ini wali, beliau pasti tahu kalau saya di penjara. Beliau pasti tahu kalau ada pembelanya di Jawa Timur yang juga di penjara. Dan saya berharap Habib Rizik datang dalam mimpi saya. Pada malam pertama itu ya, di dalam tahanan, pada malam itu tidak terjadi apa-apa. Habib Rizik tidak datang dalam mimpi. Allah tidak mentakdirkan datang dalam mimpi. Malam kedua saya terus sambil baca sholawat ya, sambil baca sholawat, karena memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Waktu itu Al-Quran masih belum bawa saya ya, hanya bisa baca sholawat, baca zikir, baca sholawat terus sampai tertidur ya. Malam kedua saya juga masih berpikir, kalau memang Habib Rizik ini wali, dia pasti akan Allah izinkan untuk datang dalam mimpi saya. Ternyata malam kedua masih tidak ada mimpi ya, saya tidak dapat mimpi apa-apa di malam kedua. Nah, di malam ketiga saya masih ingat, kalau Habib Rizik wali, pasti Allah akan mengizinkan Habib Rizik untuk datang menjenguk saya meskipun melalui mimpi ya. Tapi kalau Habib Rizik bukan wali, Habib Rizik tidak datang dalam mimpi, berarti beliau hanya sebatas seorang ulama sajalah, seorang ulama, seorang habaib, seorang pejuang Islam, tidak lebih dari itu. Dan Masya Allah Mas, di malam ketiga itu saya bermimpi bukan dijenguk di penjara, tapi saya mimpi Habib Rizik itu datang ke rumah saya, datang pas di depan pondok ya, di depan pondok, seakan-akan menunggu saya dari bepergian jauh. Lama menunggu di situ Habib Rizik. Terus dapat sekian lama saya datang ya, Habib Rizik menyambut saya, dipeluk ya, saya dipeluk, tidak mengatakan apa-apa. Beliau tidak mengatakan apa-apa. Beliau memeluk saya erat, agak lama ya, beliau memeluk saya erat, seakan-akan beliau mengatakan, kamu tidak usah sedih, kamu jangan takut, kamu ini berada di jalan yang benar ya. Meskipun tidak dengan kata-kata, tapi beliau memeluk saya seakan-akan beliau mengatakan itu. Itu saya rasakan betul mimpi itu, insya Allah ru'yatus shodiqoh, mimpi yang nyata. Dan dari situ saya akhirnya semakin yakin, bukan katanya lagi, bukan kata Ustadz Abdul Somad, bukan kata Ustadz Arifin Ilham, bukan katanya Habib Novel, bukan katanya ulama-ulama yang lain, tapi saya merasakan sendiri dan membuktikan sendiri kewalian Habib Rizik. Dan ternyata entah malam keberapa Ustadz Hakam yang juga ditangkap bersamaan dengan saya juga, dengan kasus yang sama, satu paket ini ya. Itu ternyata beberapa malam berikutnya Ustadz Hakam juga kurang lebih mengalami hal yang sama. Jadi waktu itu Ustadz Hakam sempat berpikir, ya kenapa kok harus sampai di penjara ya, hanya gara-gara persoalan mengupload video orang marah lah, kurang lebih begitu ya. Tapi orang yang dalam video nggak ditangkap, yang mengupload banyak, nggak ada yang ditangkap, yang FPI saja yang ditangkap.
kurang lebih seperti itu, tapi nantilah akan saya ungkap semuanya itu. Jadi akhirnya Ustadz Hakam juga bermimpi juga, ya, bermimpi juga. Tapi mimpinya Ustadz Hakam nanti akan coba kita undang beliau ke sini untuk kita wawancara lebih khusus. Waktu itu beliau bercerita, beliau bermimpi, beliau yang mendatangi, Ustadz Hakam ini yang mendatangi Habib Rizik, mendatangi, berkunjung ke penjaranya Habib Rizik yang ada di Jakarta. Dan begitu nyampe di penjaranya Habib Rizik di Jakarta, juga sama, dipeluk. Ustadz Hakam dipeluk, juga tidak mengatakan apa-apa, dipeluk yang erat, ya seakan-akan mengatakan, tidak usah takut, tidak usah sedih, kira-kira seperti itulah. Ini yang dialami pengalaman Ustadz Hakam, ya, ketika di penjara bersama dengan saya itu. Jadi dari situ akhirnya saya semakin meyakini bahwasanya Habib Rizik bukan hanya seorang ulama biasa, tapi lebih dari itu seorang waliullah. Lebih tepatnya kalau kita kaitkan dengan teori di dalam kitab fikih, di dalam kitab tasawuf klasik, ya, itu tadi yang sudah kita bahas sedikit. Insya Allah beliau termasuk wali hawari, ya. Inilah sahabat Amazing Pasuruan, ya, sehingga pada saat itu setelah mimpi itu, malam-malam berikutnya semuanya kesedihan, ketakutan itu sudah semakin hilang, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin hilang. Karena pada saat itu saya sudah sampai pada titik bahwasanya saya yakin insya Allah saya akan bersama dengan Habib Rizik dunia akhirat. Ya. Dari mimpi itu saya meyakini ini adalah sebuah isyarah dan bisyarah bahwasanya insya Allah mudah-mudahan, dan saya husnudzon billah, insya Allah saya akan bersama Habib Rizik dari dunia hingga akhirat. Mungkin itu sedikit yang bisa Al-Fakir bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirun wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.